Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, mari kita siapkan diri kita untuk belajar pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pewarisan sifat. Ya, mari kita ikuti bersama. Anak-anak sekalian, ya, di sini ada peta konsep. Nah, silahkan dicermati bahwa pewarisan sifat itu nanti yang akan kita pelajari adalah mengenai yang pertama ada gen, yang kedua ada kromosom, kemudian ada persilangan monohibrid dan dihibrid. Ini akan dipelajari pada hukum Mendel. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama adalah pengertian pewarisan sifat, yang kedua proses terjadinya pewarisan sifat, kemudian yang ketiga adalah peran kromosom dalam pewarisan sifat. Yang pertama mengenai pengertian pewarisan sifat. Pewarisan sifat itu adalah proses penurunan atau pewarisan sifat dari induk ke keturunannya. Pewarisan sifat juga disebut hereditas. Nah, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat disebut genetika. Nah, sekarang proses pewarisan sifat. Setiap makhluk hidup itu berasal dari zigot. Nah, zigot ini terbentuk ketika ada peleburan antara sel sperma dan sel telur. Nah, di dalam sel telur dan sel sperma tersebut terdapat inti sel atau nukleus yang mengandung kromosom berupa struktur seperti kumpulan benang-benang halus yang tersusun atas banyak gen. Nah, gen itu merupakan substansi kimia yang berperan sebagai faktor pembawa sifat. Gen dan kromosom itu berperan penting untuk mengendalikan pewarisan sifat. Nah, sel telur dan sel sperma itu masing-masing membawa gen atau kromosom. Nah, maka ketika sel telur dan sel sperma melebur, zigot yang terbentuk itu mengandung gabungan gen-gen dan kromosom dari ayah maupun ibu. Nah, sekarang peran kromosom. Anak-anak, sel tubuh manusia itu punya 23 pasang atau 46 buah kromosom. Dari 23 pasang atau 46 kromosom yang ada di sel tubuh bisa dibedakan menjadi kromosom tubuh atau autosom dan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, setiap sel tubuh akan memiliki kromosom yang berpasangan, disebut sebagai pasangan kromosom homolog, sehingga sel tubuh kita bersifat diploid. Nah, untuk sel kelamin atau gamet, kromosomnya tidak berpasangan. Nah, ini bersifat haploid. Nah, demikian ya secara singkat apa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya, semoga ada manfaatnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.